Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sehat. Dan saya kembali lagi mau membagikan share menarik dari dunia edukasi atau sharing saya di pasar modal atau ketika kamu berinvestasi saham. Nah, tema yang nggak kalah menarik dari tema yang lain yang pernah saya bawakan. Tema besarnya tentang saham. Spesifiknya adalah tentang kapan sih waktu yang tepat untuk menjual saham. Banyak orang yang sering sekali berbicara bagaimana cara membeli saham di waktu yang tepat, tapi tidak pernah berbicara bagaimana cara menjual saham di waktu yang salah. Sebagai catatan, saya bahas ini adalah konteks investasi saham, jadi bukan mengenai trading. Kalau misal teman-teman tertarik, coba buatkan lagi nanti dari si trading yang gitu ya. Tapi silahkan kalau mau memberikan saran, please komen juga di kolom komentar ya. Saya jadi kepikiran untuk buat video kali ini karena lebih sering mendengar pertanyaan tentang kapan waktu yang tepat untuk membeli ya, tapi jarang untuk yang bertanya kapan waktu yang tepat untuk menjual. Kalau dari teman-teman sendiri, apakah pernah ada terpikir pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk menjual sebuah saham? Nah, oleh karena itulah kita coba bahas satu persatu dari pengalaman saya selama ini. So, yang pertama adalah, momen pertama adalah fundamental perusahaan yang memburuk. Ya, sebuah momen yang tepat pertama untuk menjual saham adalah ketika kondisi fundamental perusahaan memburuk. Saya mau menjelaskan dua poin mengenai pertanyaan yang tadi saya sebutkan. Poin pertama adalah tentang maksud dari fundamental, dan yang kedua adalah poin tentang durasi yang memburuk. Ini berapa lama? Mengenai poin yang pertama, fundamental di sini bisa beragam bentuknya. Setiap investor punya kriteria fundamental yang berbeda-beda. Ada investor yang mengukur kinerja kriteria fundamental perusahaan dari kemampuan yang menghasilkan pendapatan, ada yang mengukur dari kemampuan menghasilkan laba, ada yang mengukur dari kemampuan mengendalikan utang, ada juga besaran aset yang dimiliki perusahaan membesar, rajin saham perusahaan bagian dividen, dan masih banyak lagi. Oleh karena itulah penilaian kriteria memburuknya fundamental perusahaan bisa bersifat sangat subjektif. Saya juga pernah bilang bahwa analisa fundamental lebih subjektif daripada analisa teknikal. Mengenai poin yang kedua, durasi memburuk. Ada beberapa investor yang menggunakan standar apabila selama 2 tahun memiliki kinerja yang memburuk, berarti inilah yang disebut tidak bagus. It's time to exit atau jual-jual gitu ya. Nah, saya akan coba berikan contoh kasus saja dulu ya untuk dua poin yang tadi saya sebutkan. Anggap ada seorang investor berinvestasi pada perusahaan dan menilai kualitas fundamental perusahaan tersebut dari kemampuannya menghasilkan laba, let's say. Perusahaan ini ternyata mengalami penurunan laba selama 2 tahun beruntun. Di sini investor bisa memiliki kebijakan untuk menjual saham tersebut karena dianggap sudah tidak layak untuk dipertahankan dan menjadi waktu yang tepat untuk menjual. Tapi di sisi lain, apabila penurunan laba tersebut disebabkan kasus kejadian yang mungkin kita dapat katakan dalam hukum yang disebut force majeure, COVID-19, misalnya pandemi termasuk, maka sebagai investor memandang dari sudut pandang entrepreneur mungkin bisa memberikan toleransi. Pasalnya pada masa pandemi COVID-19, semua perusahaan menjalani proses seleksi alam dengan kenyataan bahwa laba perusahaan hanya turun selama 2 tahun berturut-turut tanpa perusahaan mengalami kebangkrutan, sedangkan di sisi lain banyak perusahaan yang bangkrut dan tutup. Ini justru sebenarnya sudah menjadi suatu prestasi tersendiri. Betul nggak? Subjektif juga kan? So, waktu yang tepat untuk menjual saham yang pertama adalah ketika fundamental perusahaan memburuk. Dan perlu diperhatikan juga kalau semisal pemburukannya, ada pemburukan itu apa sih? Terjadi karena force majeure tadi ya, atau kejadian massal di luar kendali, itu juga mungkin bisa menjadi exclusion gitu ya. Momen yang kedua, ada perusahaan yang lebih menarik nih ya. Ini juga nih adalah sesuatu kondisi. Momen pertama adalah kondisi dia yang memburuk, ada ternyata jatuh cinta ke tempat lain. Ini juga penting. Kenapa? Karena kan kita tidak boleh jatuh cinta kepada saham. Hati-hati. Ketika kita jatuh cinta kepada saham, maka di situ sudah tidak lagi ada sudut pandang investasi. Di situ sudah cinta buta ya kan? Kalau cinta buta aja yang namanya tai kucing bisa rasa coklat katanya gitu ya. Momen tepat kedua untuk menjual saham adalah ketika ada perusahaan jenis lain yang kondisi fundamentalnya lebih menarik dan mengalahkan kinerja fundamental dari perusahaan yang saat ini kita investasikan ya. Selalu ada cerita mengenai dunia pasar modal dan dunia kehidupan kita sehari-hari, rumput tetangga lebih hijau. Ya, kalau memang rumput tetangga lebih hijau, kenapa tidak pindah ke rumput tetangga yang lebih hijau? Karena di sini tidak ada kewajiban untuk memegang yang rumputnya itu aja gitu ya. Contoh sederhana begini, kalau misalnya teman-teman sedang berinvestasi saham perusahaan consumer good A, seiring berjalan investasi ternyata dikembangkan perusahaan consumer good B yang kondisi fundamentalnya jauh lebih bagus, jualannya makin hari makin cemerlang, kondisi yang A makin hari makin jelek, maka ya pindahlah ke yang B.
A memang sudah jelek, akuilah saja gitu ya. Proses peralihan saham investasi ini juga dilakukan secara bisa berbeda sektor. Kenapa tidak gitu ya? Kenapa? Karena ada namanya cyclical atau namanya rotasi sektoral yang dalam bahasa orang investor atau investasi disebut sebagai rebalancing portfolio. Why not? Oke, momen yang ketiga, saham perusahaan terjadi yang disebut overvaluation atau overvalue. Oke, momen ketiga sebenarnya adalah alasan yang umum di saat harga saham investasi yang kita miliki dinilai sudah overvalue, maka ini juga dijadikan alasan investor untuk melepas sahamnya keluar dari portofolio investasi. Mungkin juga teman-teman tidak mengetahui dengan jauh sebenarnya ada banyak cara untuk bisa mengukur valuasi sebuah saham. Katakanlah namanya adalah price to earning ratio. Price to earning ratio adalah harga saham dibandingkan dengan laba bersih per lembar sahamnya. Katakanlah kita mengatakan bahwa laba bersih per lembar saham dan dibandingkan dengan harga sahamnya adalah 1000 per 100 adalah 10. Maka sebenarnya ketika di kemudian hari kita mendapati pernya kurang dari 10, maka kita katakan sebagai undervalue. Once menjadi per 10 berarti situ sudah ada fair value. Ketika sudah mencapai fair value itu sebenarnya adalah waktu yang fair untuk menjual juga. Apalagi sudah menjadi 15 atau menjadi 20 atau bahkan menjadi 30. Kenapa? Fair value yang kita jadikan toleransi adalah 10 dan sekarang sudah 30, berarti sudah 3 kali dari valuasi yang fair. Dan itu berarti sudah sangat mahal. Sudah syukur masih kedapatan angka tersebut, maka it's time to sell. Ada banyak cara untuk mengukur suatu kewajaran fair, misalnya price to earning ratio bisa dihitung dari rata-rata sektoral, rata-rata dari pesaing yang sama secara kapabilitas ataupun market cap-nya, juga secara besaran dia menguasai industri. Ada sangat banyak. Memang saya katakan bahwa investasi adalah subjektif. Oleh karena itulah fair value dan over value itu dan juga under value kadang-kadang juga setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui bahwa overvaluation artinya adalah menjadi suatu hal yang sangat wajib diperhatikan untuk kembali merebalancing portofolio. Kenapa? Karena fair value saja kalau kita sudah beli di under value itu sudah menjadi suatu pendapatan yang cukup tinggi. Kalau harganya naik kan bisa jadi harganya nggak kemana-mana tapi kinerjanya turun, otomatis jadi overvaluation atau fair value-nya turun kan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, momen yang keempat butuh uang. Ya, ini dia. Siapa yang tadi sempat menebak momen keempat ini adalah jual saham adalah ketika BU Atlas butuh uang. Ya, aset saham merupakan salah satu aset dari sekian banyak aset yang paling gampang untuk dijual atau disebut memiliki likuiditas. Kalau kita misalnya sama dengan liquidnya seperti dengan emas, ketika kita pergi ke toko emas, maka selama emas itu logam mulia jauh lebih gampang untuk dijual dengan harga tidak jatuh. Dan sama juga dengan saham, ketika kita memiliki saham yang memiliki likuiditas yang tinggi, ya masuk let's say masuk LQ45, biasanya akan jauh lebih gampang untuk dijual at any time. Berbeda dengan kita jual yang namanya properti. Kadang-kadang jual properti kalau sudah BU, maka akan terjadi harganya harus didiskon segila-gilaan sehingga kita jadi ngerasa rugi dalam berinvestasi properti. At least ketika kita berinvestasi saham, kita jual T+2 pun maksimum kita sudah mendapatkan uang kita di tangan kita. Ini dia, semua momen-momen yang tepat untuk menjual saham investasi kita, mulai dari fundamental perusahaan yang memburuk. Yang kedua, ada perusahaan yang lebih menarik, rumput tetangga lebih hijau. Yang ketiga adalah saham yang kita miliki sudah overvaluation. Yang keempat adalah ketika BU cepat gitu ya. Kalau versi teman-teman, apakah ada yang lain? Coba dong kasih tahu saya juga kepengen tahu gitu ya. Tolong ajarin saya lah, saya kan juga masih belajar juga. Mungkin saya belum kepikiran jadikan sebagai suatu sarana strategi gitu ya. Nah teman-teman yang ya tentunya nggak mungkin kita bisa menjual saham kalau kita nggak beli sahamnya. Gimana juga caranya jual saham kalau nggak beli sahamnya, apa nyolong orang punya gitu ya. Kalaupun beli saham apalagi khusus investasi, tentunya teman-teman perlu mencari saham perusahaan yang sehat dan menarik untuk diinvestasikan dalam jangka panjang. Jangan lupa, jangan sampai teman-teman membeli saham sembarangan, menjualnya dengan rugi dan susah jual. Jual rugi sih biasa, susah jual luar biasa. Kenapa? Kalau mau susah jual, beli aja properti yang batu bacan, lebih susah dijual, bener nggak? Bagi teman-teman yang mau belajar investasi supaya bisa memilih saham yang layak diinvestasikan, teman-teman saya rekomendasikan untuk bisa membaca buku-buku yang saya tulis bersama diri saya sendiri dan juga kepada tim saya. Ada buku Trading versus Investing, ada buku Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia, ada buku Yuk Belajar Nabung Saham. Juga bersama teman tim saya juga ada judulnya adalah Simple Trading, Simple Investing. Bagi teman-teman yang suka belajar interaksi langsung dengan saya atau dengan tim, bisa join ke kelas Fundamental Camp ataupun bisa mengikuti Start Invest ya, Invest Start ya, sampai ketukar ya. Maklum kalau ketukar-tukar
kadang-kadang ini ciri-ciri bahwa kelasnya sangat bagus dan sangat banyak, sehingga membuat orang kadang-kadang begitu antusias untuk join seperti itu. So, silahkan Anda mau join, teman-teman mau join boleh ke kelas, ataupun mau baca buku juga nggak masalah. Kalau bingung bukunya saya ada 22 judul buku yang mana harus dipelajari, silahkan WhatsApp ke 0852 888 26187 sekarang juga, 0852 888 26187. Semoga selalu bermanfaat untuk sharing saya kali ini. Bye-bye.